Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 atas nama Helena Rayani Saragi dan juga Sarlina Purba, kelas 12 IPA 4 asal sekolah SMA Negeri 1 Raya. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil presentasi kami tentang materi statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan sebuah data. Baik, ini adalah data nilai matematika 65 orang siswa kelas 12 SMA sebagai berikut. Pertama sekali adalah mengurutkan data dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Baik, yang pertama kita akan mulai dari penyajian data. Dalam penyajian data, kita harus menentukan data nilai terendah, data nilai tertinggi, jangkauan, dan juga banyak kelas, dan juga interval atau panjang kelas. Jadi yang pertama, kita akan menentukan data nilai terendah, yaitu adalah 25. Kedua, data nilai tertinggi, yaitu 94. Ketiga, jangkauan, yaitu data nilai tertinggi dikurang data nilai terendah, yaitu 94 dikurang 25 sama dengan 69. Yang keempat yaitu adalah banyak kelas. Untuk menentukannya, kita pakai rumus 1 tambah 3,3 log N. N ini adalah jumlah siswa. Menjadi 1 tambah 3,3 log 65 sama dengan 1 tambah 3,3 log 65 yaitu 1,81291. 1 tambah 5,98 sama dengan 6,98. 7 ini agar tidak ada data tertinggal, maka kita membulatkan yang terbesar. Interval atau panjang kelas. Interval rumusnya yaitu jangkauan per banyak kelas. Jadi 69 bagi 7 sama dengan 9,8, kita bulatkan menjadi 10. Baik, ini adalah data nilai matematika 65 orang siswa kelas 12 SMA sebagai berikut. Untuk siswa yang mendapat nilai 25 sampai 34 memiliki batas kelas 24,5 sampai 34,5 dengan frekuensi 6. Untuk siswa yang mendapat nilai 35 sampai 44 memiliki batas kelas 34,5 sampai 44,5 dengan frekuensi 8. Untuk siswa yang mendapatkan nilai 45 sampai 54 memiliki batas kelas 44,5 sampai 54,5 dengan frekuensi 11. Untuk siswa yang mendapatkan nilai 55 sampai 64 memiliki batas kelas 54,5 sampai 64,5 dengan frekuensi 14. Untuk siswa yang mendapatkan nilai 65 sampai 74 memiliki batas kelas 64,5 sampai 74,5 dengan frekuensi 12. Untuk siswa yang mendapatkan nilai 75 sampai 84 memiliki batas kelas 74,5 sampai 84,5 dengan frekuensi 8. Terakhir, untuk siswa yang mendapatkan nilai 85 sampai 94 memiliki batas kelas 84,5 sampai 94,5 dengan frekuensi 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang XY. Untuk menentukan XY, kita menggunakan rumus jumlah batas kelas dibagi 2. Jadi 24,5 ditambah 34,5 sama dengan 59 dibagi 2 sama dengan 29,5. 34,5 sampai 44,5 sama dengan 79 dibagi 2 sama dengan 39,5. 44,5 ditambah 54,5 sama dengan 99 dibagi 2 yaitu 49,5. 54,5 tambah 64,5 sama dengan 119 dibagi 2 sama dengan 59,5. 64,5 ditambah 74,5 sama dengan 139 dibagi 2 yaitu 69,5. 74,5 ditambah 84,5 sama dengan 159 dibagi 2 yaitu 79,5. Terakhir 84,5 sampai 94,5 sama dengan 179 dibagi 2 89,5.
Baik, untuk menentukan frekuensi kumulatif yaitu dengan menambahkan frekuensi dengan frekuensi sebelumnya. Jadi karena di sini tidak ada frekuensi sebelumnya, jadi 6 tambah 0 sama dengan 6. Kemudian 6 tambah 8 sama dengan 14. 14 tambah 11 sama dengan 25. 25 ditambah 14 sama dengan 39. 39 tambah 12 sama dengan 51. 51 tambah 8 sama dengan 59. 59 tambah 6 sama dengan 65. Berikutnya, untuk FI kali XI dengan menentukan frekuensi dikali dengan nilai tengah. Jadi 6 kali 29,5 sama dengan 177. 8 kali 39,5 sama dengan 316. 11 dikali 49,5 sama dengan 544,5. 14 dikali 59,5 sama dengan 833. 12 dikali 69,5 sama dengan 834. 8 dikali 79,5 sama dengan 636. 6 dikali 89,5 sama dengan 537. Baik, berikutnya untuk menentukan nilai mutlak XI dikali X, kita harus mencari rata-ratanya dulu. Untuk mencari rata-rata digunakan rumus sigma FI dikali XI per sigma FI. 177 ditambah 316 ditambah 544,5 ditambah 833 tambah 834 tambah 636 tambah 537 per 65 sama dengan 3.877,5 dibagi 65 sama dengan 59,80. Karena rata-ratanya sudah dapat yaitu 59,80, maka dikali dengan XI 29,5 sama dengan 1764,1. 39,5 dikali 59,80 sama dengan 2362,1. 49,5 dikali 59,80 sama dengan 2960,1. 59,5 dikali 59,80 sama dengan 3.508,1. 69,5 dikali 59,80 sama dengan 4.156,1. 79,5 dikali 59,80 sama dengan 4.754,1. Terakhir 89,5 dikali 59,80 sama dengan 5.352,1. Untuk menentukan FI dikali nilai mutlak XI dikali X yaitu frekuensi dikali dengan nilai mutlak XI dikurang X. Jadi 6 dikali 1764,1 sama dengan 10.584,6. 8 dikali 2362,1 yaitu 18.896,8. 11 dikali 2960,1 yaitu 32.561,1 hingga seterusnya. Yang terakhir adalah FI dikali XI kurang X dikuadratkan, yaitu frekuensinya 6 lalu 10.584,6 dikuadratkan sehingga hasilnya 672.202.542.9. Yang kedua 8 dikali 18.896,8 dikuadratkan hasilnya 2.856.712,419 dan seterusnya. Yang berikutnya itu adalah panjang kelas. Panjang kelas tiap siswa yaitu adalah 10. Intervalnya yaitu 10. Berikutnya itu adalah tepi bawah atau TB. Jadi TB ini diambil dari tepi bawah batas kelas. Jadi siswa yang mendapatkan nilai 25 sampai 34, tepi bawahnya yaitu 24,5. Siswa yang mempunyai nilai 35 sampai 44, tepi bawahnya itu 34,5. Siswa yang mendapatkan nilai 45 sampai 54, tepi bawahnya itu adalah 44,5. Siswa yang mendapat nilai 55 sampai 64, tepi bawahnya 54,5. Siswa yang mendapat 65
sampai 74, tapi bawahnya yaitu 64,5. Siswa yang mendapatkan nilai 75 sampai 84, nilai TB-nya yaitu 74,5. Siswa yang mendapatkan nilai 85 sampai 94, TB-nya yaitu adalah 84,5. Baik, berikutnya yaitu adalah D1. Jadi D1 itu adalah selisih frekuensi kelas KI dengan kelas sebelumnya. Di sini kelas sebelumnya yaitu adalah 0, jadi 6 dikurang 0 sama dengan 0, 6 dikurang 8 sama dengan 2, 8 dikurang 11 sama dengan 3, 11 dikurang 14 sama dengan 3, 14 dikurang 12 sama dengan 2, 12 dikurang 8 sama dengan 4, 8 dikurang 6 sama dengan 2. Terakhir yaitu adalah D2. D2 adalah selisih frekuensi kelas KI dengan kelas sesudahnya. Jadi di sini karena kelas sesudahnya yaitu 6, maka 6 dikurang 8 sama dengan 2, 8 dikurang 11 sama dengan 3, 11 dikurang 14 sama dengan 3, 14 dikurang 12 sama dengan 2, 12 dikurang 8 sama dengan 4, 8 dikurang 6 sama dengan 2, 6 dikurang 0 sama dengan 0. Min atau rata-rata adalah jumlah semua nilai pengamatan dibandingkan dengan banyaknya pengamatan. Untuk mencari rata-rata digunakan rumus sigma FI dikali XI per sigma FI. 177 ditambah 316 ditambah 544,5 ditambah 833 tambah 834 tambah 636 tambah 537 per 65 sama dengan 3877,5 dibagi 65 sama dengan 59,80. Yang kedua, kita akan mencari median. Median atau nilai tengah adalah suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyak. Yang kedua yaitu median atau nilai tengah. Untuk mencari median, kita menggunakan rumus ME sama dengan TB ditambah P dalam kurung setengah N dikurang F kum per F1. N sama dengan banyak siswa. Jadi 65 dibagi 2 yaitu 32,5. Jadi 54,5 ditambah 10 dalam kurung 32,5 dikurang 25 per 14 sama dengan 54,5 ditambah 5,35 sama dengan 59,85. Yang berikutnya itu adalah modus atau nilai yang paling banyak muncul atau yang sering muncul. Untuk menentukan modus, kita menggunakan rumus MO sama dengan TB ditambah P dalam kurung D1 per D1 tambah D2 tutup kurung. Jadi, karena nilai yang paling banyak sering muncul itu adalah di sini, maka tepi bawahnya yaitu 54,5 ditambah 10 ditambah 3 per 3 tambah 2 tutup kurung sama dengan 54,5 ditambah 6 sama dengan 60,5. 1. Histogram. Histogram adalah suatu grafik segi empat yang dibentuk di atas apsis dengan menggunakan batas bawah nyata dan batas-batas nyata yang berhimpit-himpit. Poligon adalah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah dari setiap interval kelas. Ogive adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Kemudian kita melihat histogramnya. Nilai matematika 20 yang bernilai 24,5 memiliki frekuensi 6, 34,5, 8, 44,5, 11, 54,5, 14, 64,5, 12, 74,5, 84,5, 6. Kemudian kita melihat grafik poligon frekuensi. Frekuensi dari nilai 29,5 yaitu 6, 39,5 yaitu 8, 49,5 yaitu 11, 59
yaitu 14, 69,5 yaitu 12, 79,5 yaitu 8, 89,5 yaitu 6. Lanjut kita mencari ogif. Ogif dari 22,5 yaitu 0, 34,5 yaitu 10, 44,5 yaitu 20, 54,5 yaitu 30, 64,5 yaitu 70, 74,5 yaitu 50, 84,5 yaitu 60, 94,5 yaitu 70. Kuartil adalah pembagian data menjadi 4 bagian yang sama besar banyak datanya. Setelah itu kita mencari kuartil. Kuartil 1 sama dengan tepi bawah kuartil 1 tambah panjang kali seperempat N tambah frekuensi kumulatif Q1 per frekuensi Q1 sama dengan 44,5 tambah 10 kali 16,25 kurang 14 per 11 sama dengan 44,5 tambah 37 sama dengan 48,27. Yang Q2 adalah median. Rumusnya sama seperti Q1 tetapi di sini menggunakan setengah dari N, yaitu 54,5 tambah 10 kali 32,5 kurang 25 per 14 sama dengan 54,5 tambah 14,64 sama dengan 69,14. Berikutnya ada Q3. Q3 rumusnya sama seperti Q1, yaitu tepi bawah Q3 tambah panjang kali 3 per 4 N kali frekuensi kumulatif Q3 per frekuensi Q3 sama dengan 64,5 tambah 10 kali 86,6 kurang 51 per 12 sama dengan 64,5 tambah 44,1 sama dengan 108,6. Desil adalah pembagian data menjadi 10 bagian yang sama besar datanya. Berikutnya kita mencari desil. Desil ke-1 rumusnya yaitu tepi bawah desil tambah I per 10 kali banyak data kurang frekuensi kumulatif sebelum desil pertama per frekuensi desil kelas kali panjang kelas. Kemudian I per 10 sama dengan 6,5 per 10 sama dengan 6,5. Desil sama dengan tepi bawah ke-1 tambah I per 10 kali banyak data kurang frekuensi kumulatif kelas desil pertama per frekuensi kelas desil kali panjang kelas. DI sama dengan 24,5 tambah 65 kurang 10 per 6 kali 10 sama dengan 24,5 tambah 48,33 sama dengan 72,83. Baik, yang terakhir itu adalah ukuran penyebaran data berkelompok.
Yang pertama, simpangan rata-rata atau SR. Untuk menentukan simpangan rata-rata menggunakan rumus sigma FI dikali nilai mutlak dari XI dikali X per sigma FI. SR yaitu 231.874,5 dibagi 65 sama dengan 3.567,3. B. Ragam atau variasi. Untuk menentukan ragam atau variasi menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI dikurang X kuadrat per sigma FI sama dengan 85.187.123.313 per 65 sama dengan 1.321.340.358.000,7. Yang terakhir adalah simpangan baku. Simpangan baku rumusnya yaitu akar dari S kuadrat. Akar dari 1.321.340.358,7 sama dengan 36.350,24. Baiklah, sampai di sini hasil diskusi kami tentang materi statistika. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kami dalam masih proses pembelajaran. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.